Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fahya bil arda ba'da mautiha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imaman wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwat wal akhwat, pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita berjumpa kembali akan membicarakan tentang masalah fikih. Kalau kita mengkaji, kalau kita membaca kitab-kitab fikih, khususnya fikih-fikih yang Syafi'iyah, maka di situ akan kita jumpai bahwa pertama yang menjadi pembahasan adalah tentang toharoh. Maka di situ ada tulisannya Kitabut Toharoh, yaitu tentang kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, potongan akhir ayat ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau permulaan ayat ini berbicara tentang masalah haid, yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian oleh Allah ditutup ayat itu, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kemudian kita cermati akhir ayat itu, bahwasanya pada diri manusia, pada diri kita semuanya ini adalah terdapat sebuah kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita masing-masing. Memahami dari ayat itu, maka kotoran itu ada sifatnya kotoran yang bersifat lahiriah dan ada yang bersifat batiniah. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Secara tidak langsung, bahwasanya pada diri manusia ini ada kotoran-kotoran yang secara batiniah, ya, secara batiniah, yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak terlihat oleh orang lain. Itu kotoran-kotoran batin. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga cinta kepada orang-orang yang membersihkan. Nah, mutatahhir ini berarti kaitannya adalah kotoran-kotoran yang secara lahiriah. Kotoran-kotoran yang bisa kita lihat dengan mata kita. Orang lain bisa melihat kotoran-kotoran itu. Maka potongan ayat akhir itu adalah menunjukkan bahwa pada diri manusia ada dua kotoran. Kotoran batiniah dan kotoran lahiriah. Nah, kotoran-kotoran ini perlu kita bersihkan. Karena kita ingin menjadi orang yang bersih. Ya. Bersih batiniah, bersih lahiriah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan untuk membersihkan secara batiniah adalah dengan bertaubat. Jadi tawwabin itu kembali membersihkan kotoran-kotoran yang sifatnya batiniah. Dengan bertaubat. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kotoran-kotoran secara batin akan hilang, akan bersih dari diri kita. Kemudian selanjutnya kotoran yang bersifat lahiriah. Ya. Lahiriah itu berarti mutatahhir tadi, dengan istilah mutatahhirin, yaitu kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita secara lahir. Nah, maka untuk membersihkan kotoran-kotoran secara lahir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban atau alat-alat yang bisa dipergunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang secara lahiriah tadi. Jadi kalau batiniah jelas dengan bertaubat, yaitu jalannya hanya taubat kepada Allah. Tapi kalau secara lahiriah, jalan atau upaya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang secara lahiriah, maka Rasulullah SAW memberikan alatnya untuk membersihkan itu. Ya, alatnya. Yaitu kalau kita mengkaji dalam hadis Rasulullah SAW,
Ada tiga, ya, ada tiga alat yang bisa dipergunakan untuk kita bersuci, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang sifatnya lahiriah. Yang pertama adalah air, ya, air. Yang kedua adalah at-turab, ya, debu. Dan yang ketiga adalah al-hajar, yang disebut dengan batu. Tapi kenyataan sekarang berkembang. Kalau pada masa Rasul nggak ada tisu, ya, nggak ada tisu. Tapi sekarang menjadi, boleh nggak? Nah, inilah fikih. Apa pentingnya fikih di situ? Nah, coba kalau kita kemudian harus beristinja dengan batu, misalkan kita dalam pepergian di situ atau di dalam kendaraan umum yang kita tidak bisa membawa batu, apa jalan keluarnya? Maka dengan istihadnya bolehlah dengan tisu yang kering. Nah, ini kan berarti istihad, berarti itu fikih. Maka pada pertemuan yang lalu pentingnya kita mengerti fikih, pentingnya kita paham fikih itu di situ. Maka kita jadi enak di dalam melaksanakan syariat hukum Islam. Nah, para pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersuci atau toharoh yang pertama adalah air. Ini sangat penting. Jadi kalau ada tiga alat berkumpul, apakah air, kemudian batu atau debu, maka mana yang utama kita pergunakan untuk bersuci? Maka yang utama itu adalah dengan air. Jadi air inilah segala-galanya alat untuk yang bisa mensucikan kotoran-kotoran yang secara lahiriah. Maka selanjutnya di dalam fikih yang perlu kita pahami, jadi karena ini kaitannya dengan bersuci, yang bersuci itu adalah kaitannya untuk melaksanakan syariat Islam, untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus paham betul tentang air yang seperti apa yang bisa kita pergunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan kotoran-kotoran lahiriah itu tadi. Maka di dalam kitab Takrib, ini kitab yang kecil, kitab yang sudah lumrah di kalangan Syafi'iyah, ya, itu di situ ada dibagi menjadi 4 yang namanya air yang bisa dipergunakan. Nah, artinya mana air yang bisa dipergunakan untuk bersuci dan mana yang tidak boleh dipergunakan untuk bersuci dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang pertama disebutlah di situ air tahirun mutahhir ghairu makruhin isti'maluhu. Yaitu air tahirun artinya air itu suci fi nafsihi, pada diri air itu sendiri. Jadi air itu memang kondisinya, zatnya itu sudah suci. Mutahhirun, dan dia bisa mensucikan dengan yang lainnya. Benda yang lain itu bisa disucikan dengan air itu sendiri. Ghairu makruhin istimalu, yang tidak dimakruhkan di dalam penggunaan air itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian disebutkan dengan istilah al-ma'ul mutlak, air yang mutlak. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW adalah al-ma'u la yunajjisu syai'un. Air itu adalah tidak menyaksikan sesuatu apapun. Ini menunjukkan itu adalah air mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tahirun mutahhir. Air itu dirinya suci. Zatnya dirinya itu sudah suci. Mutahhirun, dan bisa mensucikan untuk yang lainnya. Tetapi makruhun isti'maluhu, tapi dimakruhkan di dalam penggunaannya. Jadi makruh ini hanya kalau bisa dihindari. Yaitu di situ dicontohkan adalah ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas itu adalah air yang tersengat matahari panas, ya. Jadi kenapa ghairu makruhun? Kenapa tidak diperbolehkan untuk menggunakan? Karena panas. Jadi kalau air itu panas, kita mau berwudu misalkan, mau mandi dengan air panas kan jadi payah, jadi lecet itu nanti. Bisa melepuh, dan maka di situ ulama mengatakan makruhun isti'maluhu. Nah, tidak boleh dipergunakan kecuali nanti kalau sudah didinginkan kembali kepada normalnya air suhunya. Nah, maka itu menjadi ghairu makruhin isti'malu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhir li ghairi. Air itu dirinya suci, tetapi tidak bisa mensucikan untuk yang lainnya. Ya. Dirinya air itu suci, tapi tidak bisa mensucikan kepada yang lainnya. Nah, ini contohnya misalkan ini air teh, air kopi. Nah, itu suci itu, air itu suci, tapi nggak mungkin kita akan bersuci dengan
air kopi, air teh, atau kemudian air degan. Itu air degan itu suci, bisa boleh kita minum. Tapi kan nggak mungkin itu akan digunakan untuk mensucikan dengan yang lain. Misalkan buat mandi, buat wudu kan hal yang itulah yang namanya ghairu mutahhir li ghairi. Dan yang keempat adalah ma'un najas, air yang najis, ya, air yang mengandung najis di dalamnya. Jadi kami kembali tadi yang nomor 3 adalah tahir, kemudian ghair mutahhir li ghairi. Ada yang di situ sebutkan adalah air musta'mal. Jadi air musta'mal itu adalah air yang sudah dipergunakan untuk menghilangkan najis, menghilangkan kotoran-kotoran tadi. Jadi kita pahami yang namanya air musta'mal itu adalah air yang sudah dipergunakan untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan najis. Jadi misalkan kita ambil air wudhu, karena airnya sedikit, kita ambil sedikit, kemudian sisa dari air yang belum digunakan untuk bersuci itu bukan mustakmal. Jadi kadang-kadang orang itu mengatakan, airnya sedikit nanti mustakmal. Jadi karena pemakaiannya aja yang belum kita pahami. Pemakaiannya aja yang kita keliru. Jadi yang namanya mustakmal itu kalau air itu sudah dipergunakan untuk menghilangkan kotoran atau najis, itulah yang disebut air mustakmal. Kalau kita mau mengambil sebuah contoh, misalkan kita wudhu. Kita wudhu, kemudian airnya itu ditampung di ember lagi. Tetesan wudhu itu kemudian kita tampung, itulah yang namanya air mustakmal, bukan yang belum dipakai. Kalau yang belum dipakai bukan mustakmal. Ini kadang-kadang orang awam itu memahami air mustakmal itu di situ. Jangan berwudhu dengan air yang sedikit nanti mustakmal, ya, karena pemahaman mustakmal belum jelas. Ini para pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Jadi 4 macam air inilah perlu kita mengerti, perlu kita memahami. Kaitannya dengan menghilangkan kotoran-kotoran lahiriah. Apalagi hal ini yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nanti ada wudhu, kemudian ada mandi dan sebagainya. Maka nanti kita akan bisa berjumpa kembali pada episode-episode yang akan datang tentang hukum wudhu, hukum mandi dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan dulu bahwasanya alat yang terpenting untuk bersuci, untuk berwudu atau mandi itu adalah air. Ya, air. Jadi air ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kaitannya membersihkan hal-hal yang secara lahiriah. Apakah itu bersifat kotoran badan atau najis-najis yang melekat pada diri kita. Para pemirsa TV Al-Hikmah rahimakumullah. Dengan adanya air yang Allah turunkan sebagai bentuk rahmatnya kepada kita, maka bersyukurlah kita diberi kelimpahan air yang melimpah ruah, sehingga kita bisa menggunakan untuk pelaksanaan ibadah kepada Allah, untuk selalu menjaga diri agar kita bisa dalam kondisi suci secara lahiriah. Jadi kita bisa terus wudu, misalkan kita batal wudu lagi, kemudian kita kotor, bisa berapa kali kita bisa membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada badan kita. Ini kita harus bersyukur kepada Allah. Allah yang telah menurunkan air dari langit untuk kehidupan manusia. Jadi nikmat yang sangat luar biasa manakala kita bisa memanfaatkan air ini dengan sebaik-baiknya. Dan air itu akan merasa bersyukur kepada Allah kalau air itu digunakan untuk berwudu, untuk mandi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lainnya. Para pemirsa TV Al-Hikmah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 macam kelompok air inilah yang diterangkan para ulama yang diperbolehkan untuk bersuci dan yang tidak diperbolehkan untuk bersuci. Sehingga pada hakikatnya yang diperbolehkan untuk bersuci itu adalah jadi tahirun mutahhir. Jadi yang dirinya suci kemudian bisa mensucikan yang lainnya. Ini intinya. Karena ada air yang dirinya suci tapi tidak bisa berfungsi untuk mensucikan yang lainnya. Ini yang pertama kaitannya dengan air. Yang kedua adalah alat yang dipergunakan untuk bisa bersuci itu adalah debu. Jadi debu ini bisa menggantikan fungsi air dalam upaya untuk toharoh. Kalau berwudu itu dengan air,
Tapi kalau bersuci dengan debu itu namanya tayamum. Nah, jadi tayamum ini bisa menggantikan fungsi air dalam upaya untuk bersuci, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan debu ini juga bisa menggantikan air di saat tidak dijumpai air, sedangkan dia dalam kondisi kotor dengan hadas besar. Ini bisa debu itu menggantikan fungsi air untuk mandi. Tapi kalau air yang wudu tidak bisa menggantikan yang mandi ini. Jadi ada terjadi perbedaan antara alat yang berupa air dengan alat yang berupa debu dalam pelaksanaan bertoharoh. Dan yang terakhir, alat yang bisa dipergunakan untuk bersuci adalah batu yang disebut dengan istinja. Beristinja. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semuanya, di saat kita membuang kotoran, kemudian kita hendak bersuci, sedangkan tidak ada air atau debu, maka Rasul mengajarkan dengan batu. Dan batu itu pun syaratnya harus batu yang kering dan yang terdiri minimal 3 batu. Lebih banyak, lebih baik, karena untuk lebih bersihnya. Nah, kondisi sekarang menjadi berbeda. Ya. Kondisi sekarang bagaimana? Dengan pengganti batu adalah dengan tisu yang kering. Maka ittifaqul ulama, inilah pentingnya fikih tadi. Jadi kita akan bisa melaksanakan syariat dengan mudah, fleksibel, maka bolehlah diganti dengan tisu yang kering. Para pemirsa TV Al-Hikmah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 alat inilah yang perlu kita pahami kaitannya dengan pelaksanaan bersuci. Bersuci secara lahiriah, yaitu mutahhir tadi. Jadi bukan yang secara batiniah. Kalau batiniah dengan taubat, secara lahiriah adalah dengan bersuci, apakah itu dengan menggunakan air, apakah debu, ataupun dengan batu atau tisu untuk sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kita lebih mudah di saat kita melaksanakan syariat-syariat Islam. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.